Akhirnya bisa live malam ini ya. Dan semoga belum kemalaman karena kalau pasar market atau market forex itu 24 kali 7 ya. Jadi teman-teman yang eh, biasa berselancar malam tuh this is the time gitu ya. Tentu teman-teman yang punya minat luar biasa ke pasar atau market forex, jam-jam segini tuh jam-jam jam 8 jam sampai jam 12 gitu, itu marketnya London ya, Eropa ya. Teman-teman yang mau bergabung silakan, kita akan trading tipis-tipis di market untuk hari ini. Memang agak rame dan agak seru ya, terutama karena begitu banyaknya eh, bukan banyak ya, begitu lumayan ada open gap up dan open gap down hari ini ya. Di layar nampak ada crude light sweet. Hari ini saya cukup penasaran dengan open gap up-nya crude light sweet ini. Kalau teman-teman lihat ini chartingnya ya, ini saya gedein sedikit, cukup terangkat lumayan gokil nih ya. Nih dari sini, dari preview ini dia naik sampai ke sini ya. Jadi ini menurut saya lumayan ya. Kita punya utang gap ini yang harus tertutup. Buat teman-teman yang biasa trading open gap, kita harus sell ini ya sekarang ya. Saya akan sell ini di level sekarang. Nah ya, kita sell di level, nah itu tadi kita udah sell ya, ambil sell. Dan teman-teman yang mau ikutan silakan ya. Kita cancel crude light sweet ya, di level itu tadi kita udah sell, kita klik. Teman-teman yang mau gabung silakan ya. Kita punya ini terminal kita punya modal itu nggak banyak ya, hanya 300-an ya untuk di akun yang ini. Jadi teman-teman yang mau ikutan silakan ya. Ini pakai aplikasi apa bang? Oh ini ini forex ya, sesuai judul. Kita pakai aplikasi. Oh ini mau bahas saham malam ini. Kayaknya malam ini saya mau bahas forex dulu ya. Tapi yang mau bahas saham boleh ya. Oke deh, kita tampung yang mau bahas saham sebentar. Tapi ya saya tutup dulu ya. Kita masuk dulu ke aplikasinya. Wait, sabar ya. Saya alihkan kemari dulu. Boleh? Pada mau bahas forex, market saham boleh deh, boleh. Tapi sebentar ya. Saya tutup dulu biar saya masuk ke ininya ya, ke akun saya ya. Buset. Tampaknya saya tidak bisa jauh-jauh lari dari market saham ya. Padahal tadi karena saya dia di request banyak sama teman-teman di market saham forex. But it's okay, saya tampung ya. Baru juga mulai udah HMSP gokil ya teman-teman. But it's okay, saya hargai. Nah ini dia ya, nanti kita akan bahas itu ya. Yang pasti kita udah punya cuan lumayan. Buset, hampir 100. Manuel, Aleria Aliusta. Waduh, terima kasih teman-teman yang udah gabung. Oke, kita akan ke HMSP ya, sebelum nanti kita ke market ini ya, market minyak ya. Malam ini minyak tuh seru ya. Saya udah sell sekali minyak, dan kita akan sell lagi nanti ini ya, minyak. Teman-teman yang trading di market forex boleh nanti silakan bertanya ya. Kita
mix and match di saham dan di apa ya, di market eh, saham ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa itu? HMSP. Ya, HMSP kita rekomendasi buy 850 di 860 ya untuk teman-teman yang di HMSP. Oke. Mana Bang? Dari Aleria ya. Yang tadi untuk forex itu aplikasinya aplikasi Insta. Boleh sebut merek nggak sih? Pokoknya gitu deh ya. Oh, forex tadi pakai Insta ya. Insta. Boleh sebut merek nggak sih? Nanti saya kena inilah. Pokoknya Insta ujungnya itu ya. Ujungnya yang kalian tanya. Ujungnya forex pokoknya. Lalu ada UX-Men. UX-Men, Inco Bang katanya. Kenapa Inconya? Boleh teman-teman yang bertanya untuk sedikit lebih detail. Apakah Anda mau masuk di Inco? Ataukah Anda mau masuk eh ataukah Anda mau take profit, mau cut loss, atau mau ngapain di Inco? Ya boleh pertanyaan agak didetailkan. Nah, juga ini IOTF Bank, MLPL Bank, PNBN Bank. Ini teman-teman boleh itu ya, boleh didetailkan pertanyaan. Jadi kita lebih detail nyelesain masalah kamu gitu. Jadi nggak cuman MLPL Bank, Adi Bank gitu. Kok tumben malam-malam? Iya, sudah selesai tadi kopi daratnya hari Senin. Saya sepertinya harus lebih cepat pulang. Ya, sudah merepet kalau kata orang Medan. Istri saya, jadi saya harus lebih cepat pulang dan lebih mengurangi jam di luar bersama para trader-trader itu. Ya, saya juga akan membahas ini cukup menarik tadi pergerakan KPIG di ujung hari. Teman-teman yang berminat ya, KPIG. Boleh teman-teman untuk pertanyaannya lebih detail. Ini ada beberapa ini yang sudah bertanya dan saya pikir harus lebih punya motif ya di pertanyaannya. Ya, IOTF, IOTF ini saham baru, malah saya baru tahu nih. IOTF itu kemudian ada ini dari Sanger Soft, kopi Sanger kayaknya itu. Lalu ada Trias Agung, MLPL Bank katanya. Teman-teman yang bertanya boleh lebih fokus ya, dan kita tidak melebar kemana-mana terlalu general kalau hanya PNBN Bank, MLPL Bank gitu ya teman-teman. Coba untuk Inco, teman-teman yang tanya Inco tadi, apakah Anda punya barang atau Anda belum punya barang? Ya. Atau Anda mau take profit atau baru mau masuk? Kita nggak tahu nih. Boleh didetailkan? Nah, minimal kayak si Bit Apple ini. Tins Bang, average 890 apakah masih ada harapan katanya. Itu ya, Tins misalnya. Jadi kita tahu nih cara ngebantunya ya minimal dengan teknikal dan tentu dengan sedikit broker summary. Tins nih, saya udah bahas di minggu lalu sejak Tins mulai hijau tapi di break di sini. Saya kira teman-teman bisa cek nanti di YouTube saya ya. Di sini ya kita akan lihat nih. Nah, di sini. Nah, ini ya. Ada siaran ulang pembahasan detail tentang Tins di situ. Bagaimana strateginya untuk Tins. Tapi kalau boleh saya bahas sekarang teman-teman yang punya barang di 890, contoh si Mas ini, Mas Bit Apple. Pertanyaannya boleh seperti itu ya, Bit Apple gitu. Dia punya barang di 890, jadi kita tahu bagaimana kita harus menyelesaikan problem dia. Bang, Tins ada satu tiang begini, ini tiang bendera saya bilang. Tetapi volume tidak terlalu banyak. Kalau kita lihat Tins ya, broker summary-nya, kita lihat siapa sebenarnya yang mengangkat saham ini. Reguler,
hari ini. Oke, ini dia ya. Nampak nggak sih? Kalian semoga nampak ya. Ini Teens. Hari ini asing belanja 1,4. Lokalnya ada CC. Ada CC teman-teman yang udah apa? Saya nggak perlu sebut brokernya ya. CC aja gitu ya. Ini beli bersih loh, lumayan ya. Beli 2 miliar di 792 ya. Average CC di 792. Ada AZ, ada YP. Tapi kalau kita lihat forensinya siapa yang oh, tetap CC ya. Jadi CC, AK dan YP. Jadi yang beli bersih itu CC. Apakah CC ini mulai masuk dari tanggal 1? Kita lihat tanggal 1. Oke, CC memang mulai masuk dari tanggal 1, tapi dari tanggal 1 tuh KZ masih jualan. Ya. Analisa broker summary simpelnya ini saya masih simpel ya karena saya belum ambil kesimpulan. Kita hanya membaca fakta di lapangan. Siapa-siapa yang belanja asingnya. Ya, overall kita belum bisa ambil kesimpulan, tapi kalau dari fakta ini khususnya di tanggal 9 ini, di tanggal 9 ini ada CC yang belanja bersih itu di 12.000 lot dengan average 789. Average-nya di 789. Tapi masih ada jualan di sini ya. Dan ini mulai ada akumulasi dari CC, meskipun memang kita belum bisa ambil kesimpulan. Jadi untuk pertanyaan Anda, Bro Sangershop, Bit Apple, Anda sabar saja. Kalau Anda kalau Anda mau average, saya belum saranin. Tunggu aja dulu dia sentuh ini 828 besok. Kalau masih naik, tapi kalau tidak Anda boleh average di area 760-an. Ya, 760-an, area 760 ini ya. Nampak nggak sih? Harusnya nampak ya. Ini ya di 760-an. 760-an ini Anda boleh masuk di situ. Ya, untuk teman-teman boleh coba average kalau mau average. Ya, jangan FOMO di atas ini, itu nanti sama aja menyerahkan diri ya untuk things. Ya, MPMX buat entry besok cakep nggak Bang? MPMX di dari GTWW. Teman-teman yang nanya di atas tadi hanya nanya sahamnya, kita nggak tahu apa motifnya. Boleh diulangi pertanyaannya, diketik ulang. MPMX ini dia. Kalau mau masuk besok, kita akan lihat broker summary-nya MPMX. Oke, MPMX. Terima kasih yang udah menikmati kopi malam. Ada CC. Wow, sepertinya CC belanja bersih ya. Wow, ini sinyal bagus sesuai prediksi saya untuk Oktober. Sepertinya asing akan mulai akumulasi ya, menuju window dressing. Kita follow the giant saja ya. MPMX asingnya masuk nih, beli bersih CC. Kalau kita lihat overallnya, ya benar-benar CC ya menguasai ini. Untuk hari ini transaksinya ada PD juga, lalu ada LG, lalu ada YU. Oke, overall asing yang menguasai ya. Kalau kita lihat ini 1,7 beli bersih. Apakah CC mengakumulasi dari tanggal 1? Kita akan lihat. Ini dia. Oh, yang mengakumulasi sebenarnya bukan CC. CC hanya nimpukin. Ya, ada KZ ini beli bersih di MPMX. Ya, dengan average di 1012. Gokil. KZ. Teman-teman yang trader lama udah tahu harusnya kode broker KZ itu siapa. Dia punya average di 1012 KZ tadi, teman-teman. Berarti kalau kita boleh ambil kesimpulan, ini kita masih baca data lapangan ya. Saya belum ambil kesimpulan.
Kalau ngelihat charting, baru kita mix, kita relate ke charting ini yang ada di depan kita untuk MPMX. Ini sahamnya Brusan. Kita lihat apakah begitu juga dengan SRTG. Harus sedetail itu ya kita menganalisa, baru kita ngambil kesimpulan teman-teman. SRTG kita lihat. Oh, ini dia SRTG. SRTG CC juga gokil. Jadi udah 3 CC hari ini belanja bersih ya teman-teman. Tadi eh, di Teens SRTG. Apakah CC nih? Apakah dia juga mengakumulasi dari tanggal 1, kita lihat. Gokil. Tapi tidak ya, dia jualan banyak di sini ternyata. Dia jual 40.000, dia tampung lagi. Apakah ini yang sama? Apakah ini pengendali yang sama? Kita nggak tahu. Kita harus cek lagi kebenarannya di sistem yang lain. Tapi lama nanti ya. Tapi kita lihat fakta di sini aja sesimpel mungkin. Ada BK, ada AK. Begitu sebaliknya. Tapi overall SRTG masih dijual. Saratoga masih dijual. Asing masih jualan 1 minggu ini. Di minggu pertama Oktober ini 10 miliar. Ya. Kalau kita lihat domestiknya, domestik saja itu ada masih retail ya. Yang ngumpulin ya, ini broker retail teman-teman. Masih banyak ternyata retail yang nyangkut ini dengan average-nya 1.700. Oke, kita lihat SRTG pergerakannya hari ini 2,8%. Tapi chartingnya cukup menarik ya SRTG. Chartingnya cukup menarik teman-teman. Ini udah mendekati support area demand yang luar biasa di sini. Apakah di area ini sudah benar-benar atau masih dia akan dibawa turun? Kalau kita lihat dari broker summary atau bandarmologi, kalau kita mau pakai bahasa itu, harusnya ini cukup worth it ya untuk kita mulai lirik koleksi ya. Tapi mungkin hanya pakai jurus titip sendal dulu ya, jangan titip motor atau titip mobil ya teman-teman. SRTG boleh mulai dititip sendal ya, saya kasih note besar di situ, titip sendal boleh. Supportnya ada di 1650 1650 ya. IHSG hari ini ditutup dengan cantik ya, open gapnya tadi ya, jadi kita perhatikan support ini untuk Oktober di 16837an untuk IHSG. Hati-hati ya. Oke, cukup ya untuk MPMX. Lalu ada BRMS, bagaimana ya Pak? Apa yang bagaimana Bang? Tolong teman-teman, pertanyaannya agak boleh lebih apa? Saya nggak tahu. Terlalu general pertanyaan ini. Apakah Anda mau masuk lagi atau Anda mau take profit? Tapi kita udah sarankan kemarin BRMS untuk boleh dititip sendal juga seperti yang tadi saya sampaikan di Saratoga, untuk boleh mulai masuk ya. Karena gini, kenapa Bang titip sendal? Ya nggak apa-apa, tidak ada masalah. Ya kan, daripada kita nggak punya sama sekali. Iya, kalau langsung naik bagus. Kalau langsung turun dan ke area ini, nah, seperti itu kemarin saya sampaikan ya untuk detailnya di BRMS. Ya. Kemudian ada Farah, Maha Kak. Kenapa Mahanya? Siap, terima kasih sarannya Bang untuk Teens. Iya, sama-sama. Ribit. Farah, Maha udah breakout belum? Maha. Kita juga udah bahas Maha ini dari minggu lalu, bahkan gara-gara Maha ini saya kena ban. Ya, sebenarnya kalau support resist minornya ini bahkan udah di breakout di sini ya. Nah, ini 189 tuh udah di breakout, itu resistnya. Next resistnya pun sudah di breakout di 206 ya untuk Maha. Kalau Anda mau masuk sekarang dengan metode buy on breakout, tentu resiko tidak lebih besar ketika dia breakout di awal ya, di pertama ini
Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya masuk pun Anda besok, Anda harus disiplin, ya, Farah. Gitu. Saya nggak tahu Anda bertanya ini udah punya barang atau tidak. Jadi apa yang saya sampaikan ini masih belum bisa ditangkap sama teman-teman yang lain ya. Data Anda ini, pertanyaan Anda ini karena Anda sudah punya barang di bawah atau Anda baru mau masuk ya. Jadi itu kenapa saya pastiin, saya usahain teman-teman itu bisa bertanya itu lebih detail dan kita bisa meliterasi teman-teman yang lain. Ini sayang loh 50 orang di sini melihat pertanyaan teman-teman ya. Gitu. Dewa menarik nggak bang closingnya hari ini? Nah, berarti dia udah berancang-ancang mau masuk nih dengan pertanyaan seperti itu kan saya bisa mengartikannya seperti itu. Ya, Dewa menarik nggak dengan closing hari ini? Oke, kita akan lihat Dewa untuk broker summary-nya. Semenarik apa dia ditinjau dari broker summary? Baru nanti kita masuk ke teknikal. Dewa, Dewa ya. Oke, hari ini Dewa asing jualan. Yang bisa lihat ada minus 0,6 asing. Sorry, itu domestik. Ya ya asing nih asing. Yang jualan itu ada BK. Yang belanja itu ada CC. Overall dari tanggal 1 asing masih jualan 3,5 miliar. Ya pelaku. Pemainnya tetap MG masih ya guys. Lokalnya MG ya. Jadi ini ternyata masih dikendalikan sama MG ya, motor gede lokal. Nih, teman-teman yang paham dengan gaya nyetirnya MG, teman-teman harusnya udah paham. Ya oke, itu ya brokernya, broker summary-nya. Kita akan lihat chartingnya. Ada resist di sini ya, double top di 81 Dewa. Dewa ini buat teman-teman yang sudah lama follow dan selalu rajin mengikuti live saya. Kita udah suggest mulai dari 53 sampai 56 ya. Saat ini di break ya, breakout. Teman-teman lama harusnya udah pada take profit. Lumayan itu ya ketika ini menyentuh level 70-an ya. Bisa cek nanti di live YouTube di bulan-bulan ini ya, Juli. Ya untuk mengkonfirmasi kebenaran omongan saya. Enggak juga enggak apa-apa, enggak penting buat saya yang cuan kalian juga. Nah itu dia ya untuk Dewa, gas. Teman-teman yang mau masuk perhatiin ini aja ya. Yang penting saya udah kasih resistnya di sini 81. Walaupun teman-teman mau masuk besok, perhatiin resist ini, nggak usah FOMO. Dan kalau support ini di break 74, perhatiin support major ini di 71. Sesimpel itu ya buat teman-teman. Untuk yang mau scalper mania ya, ini di scalpingin aja ya. Yang mau swing sepertinya resiko cukup tinggi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah minum kopi saya. Mantul bang, ya tadi udah kita bahas. Bangku saya tadi iseng titip sendal di BTPS, average 100 PTPS, average 130 PTPS dari HKKJ ya, PTPS. Kita lihat PTPS. Ini saham baru ya bro, betul nggak sih? Baru 9 Oktober tadi ya. Iseng titip sendal 130. Oke. Dia mah suka kali titip-titip sendal di saham baru. Just for your information ya teman-teman. Kalau teman-teman lama udah paham itu. Saya trading dari 2012 tuh 1 detik pun nggak pernah. Ya nggak pernah saya sedetik pun masuk di saham AIPU. Atau bahkan ikut AIPU saya nggak pernah. Nggak tahu. Terlalu susah saya menganalisa untuk yang baru-baru gitu, baik dari apanya ataupun ya, broker summary-nya gitu susah ya, kecuali memang ada request khusus kita bisa kunjungan ke pabriknya, kita baca prospektusnya, kita
kita intelin diam-diam dan kita boleh mungkin ngerti itu masuk ya. Oke, sekalipun itu saham-sahamnya Pak PP yang seperti brand hari ini yang lumayan ya, lumayan diangkat. Oke, teman-teman. Ya udah, kalau masih titip sendal aman, santai aja lah ya. Pulau Subur, ini perusahaan apa sih bro? Palm Oil Fruit Plantation. Oke, ya mudah-mudahan lah tidak dibawa ke gocap dulu ya bro, atau ke bawah 100. Jadi titip sendalnya juga nggak bikin pusing. Izin PGEO bang, besok gimana? Kenapa Anda punya barang di PGEO bro? Bro Najai, boleh dipertegas pertanyaannya, saya nggak tahu gimananya itu apa untuk besoknya. Apakah Anda udah punya barang di sini buy on breakout, jadi Anda cuci piring, kita nggak tahu. Coba bang, mana tadi bang yang tanya PGO? Gitu. Ini jangan-jangan dia cuci piring di atas nih, yang Bang Najai. Bang, bang, apakah Anda masih di situ? Saya akan scroll satu-satu, nggak usah diulang-ulang pertanyaan teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan, pertanyaannya nggak cuman nanya MTech, UNPR, bank gitu-gitu. Kita nggak tahu Anda mau ngapain di situ. Nah ini BGO gimana? Apanya gimana? Kalau Anda punya barang di atas, besok turun, besok cut loss dulu, udah gitu aja yang bisa saya bilang ya untuk Bang Najai. Pandangan Meta bang, mau kayak mana? Anda udah punya barang, nggak apa-apa, ceritain aja guys di sini. Biar teman-teman yang lain tuh teredukasi, biar ngeri gitu ngelihat dengan cara kalian. Coba belak-belakan aja, biar kita selesaikan masalahnya. Coba ini, ya elah bro, pandangan Meta, kayak mana? Anda mau masuk, Anda punya barang atau gimana? Untuk Meta, yang masuk tadi di level 210, 212. Bisa perhatikan resist di 264. Yang belum masuk sama ya, perhatiin resist di 264. Yang kuat mental ya ketika mendekati 300 boleh cabut. Ya. Oke, supportnya tentu di sini ya, di 180, cukup jauh ya. 50 poin ke bawah. Oke. Semoga membantu teman-teman. ASII gimana bang? Udah beli di 6100. Nah, minimal begitu pertanyaannya. ASII udah beli di 6100. Oke. Jadi kita tahu nih mau ngobatinya, mau kasih advice-nya gimana. Dari Bang Evan Dul. Bang santai aja lah bang ya, nggak usah takut. Ya target kita itu untuk semi swing itu bisa di level TP di 3 sampai 10%, yang swing itu bisa di 5 sampai 15% ya untuk swing. Untuk saham seperti ini itu pun udah tinggi ya. Saya pikir udah tinggi, dan saya suggestkan untuk saham seperti ASI ini teman-teman harus banyak ya. Harus modal jangan 20 juta, 30 juta atau di bawah limpul, minimal di atas limpul ya, 50 juta. Baru terasa gitu. Itu pun masih aduh, korek-korek kuping lah. Minimal 100, 200 dia masuk di saham ini. Ya, santai aja, Bang. Ya, support di 6075, Abang average lagi di situ. Ya, untuk ASI. Nggak usah takut lah. Ya. Oke, Bang. Semoga membantu ya, Bang. Bang Evan. Dark next ya, Dark Clor Nando. Terima kasih Pak buat insight BRMS-nya. Saya average tinggi di 220. Oke. Tadi udah kita bahas ya insight-nya ya, BRMS ya, teman-teman. Minimal gitu ya. Jadi kita tahu nih mengkondisikan dan membuat teman-teman itu gimana. Ups. Ngelek. Bentar ya, teman-teman. Ngelek jaringan. Sabar. ERMS. Aduh, iPod stop working. Begini nih.
sabar ya. Saya masuk kembali teman-teman. Ada gangguan. Saya akan geser dulu kemari. Sabar teman-teman. Sabar menanti. Akan re-entry. Oke, kita back lagi dia. Oke, sampai di mana tadi, guys? Ini dia. Wait, sebentar ya. Sebentar. Kita masuk kembali. Jaringan memang rada-rada malam ini ya. Saya pakai wifi-nya dari bos HT. Nah, ada yang tahu bos HT? Nah, saya pakai wifi-nya beliau. Oke, ini dia. Tadi sampai di mana? BRMS ya. Ya, untuk insight BRMS. Saya pikir teman-teman yang di BRMS ini banyak juga yang nyangkut bahkan di 285-an ya. Oke, teman-teman. Kalau mau ngeliat pergerakan BRMS ini konservatif saja, lihat juga pergerakannya bumi ya teman-teman. Kalau buminya bergerak cakep, ya BRMS biasanya akan ngikut. Ya, itu dia. Next, karai-karai bang, kita tahu support terkuat itu gimana? Nah ini kan keren gini pertanyaannya. Support kuat itu kayak gini kan. Biasanya ada beberapa histori 1, 2, 3. Nah ini 4. Ini bisa jadi support kuat. Kayak kemarin ketika kita bahas BRMS ini, teman-teman yang mau titip sendal di sini silakan. Tapi yang mau konservatif silakan buy-nya di sini sebagai bottom fishing. Ya. Tuh, dari histori ini aja, tapi bisa kita pastikan itu tidak. Itu terserah yang punya lapak. Mau ini dijadiin support 2 kuat dia atau enggak. Kenapa itu bisa jadi support terkuat? Secara matematis pengumpulan barang dari broker summary, dia punya average di situ rata-rata yang paling gede. Begitu ya, kira-kira teman-teman ya. Ada banyak para pemain di sini yang menunggu atau setelah selesai dia distribusi, dia punya barang di sini untuk ngumpulin lagi. Ya itu bisa jadi support terkuat. Itu bahasa matematik untuk broker atau bandarmologinya. Ya saya simpelkan ini support kuat gitu. Ya kan? Jadi karena ada pemikiran dan pengalaman seperti itu, disimpulkanlah itu support terkuat. Ada area demand di sini. Ada banyak contoh-contoh yang biasanya saya sampaikan di live. Ada 1, 2, 3 support begitu ya biasa sampaikan. Nah, teman-teman boleh lihat itu, pelajari, catat, bikin jurnalnya. Oh iya ya, benar juga di sini selalu dia mantul. Oh, di sini selalu dia mantul. Gitu. Makanya sering saya sampaikan tuh mending bottom fishing untuk teman-teman ya daripada beli di sini-sini gitu. Wah, ini FOMO, kebagian cuci piring kalian. Apalagi yang tipe yang buy on breakout ya, misalnya ya. Case di tanggal 26 September buy on breakout misalnya tipenya. Wah, ini di break nih. Padahal itu woro-woro pestanya, karena pesta udah mau berakhir, turun dah tuh barang. Sedangkan di sini lihat, cakep dia naikin nih. Nah, teman-teman yang belanja hari Senin kemarin atau dari hari Jumat kemarin udah saya sampaikan, perhatiin. Ya ini harusnya bisa jadi pertimbangan teman-teman ya, catat gitu. Oh iya, di model kayak gini tuh kita harus mulai aware untuk kita bisa masuk gitu. Ya minimal rasain dulu ya titip sendal gitu. Ya, teman-teman. Semoga membantu ya. Karai-karai. Karai-karai Apex bisa buat copet nggak bang katanya. Kita lihat ya. Apex bisa buat copet atau enggak. Saya nggak terlalu paham dengan Apex, tapi kita akan coba analisa secara teknikal ya. Dia ada satu dua histori, tapi baru ini saya nggak tahu ini historinya nih di tanggal 14
Tanggal 7 September ini dia arah atau enggak nih? Kalau kita pelajari historinya ya, atau kita lihat siapa yang bermain di sini broker summary-nya. Kalau malam gini kita bisa bahas broker summary ya, karena kita tidak berkejar-kejaran dengan market. Siapakah pemainnya? Ada YP, asingnya ada 192 juta hari ini. Hari ini siapakah yang bermain di tanggal 9? YP, Mbak Mira, dan Mbak PD, Mbak CC, 4 ini ya. Nah ini ada 5 pemain ini namanya sama, baru berbeda itu di pemain ke-6. Oh, kalau mau copet bolehlah, tapi harus disiplin ya. Disiplin, jangan FOMO. Copet itu ya 1-5% udah bagus tuh ya, volumenya aja digedein ya, karai-karai seperti itu ya. Kesimpulannya silakan ya, cukup. Semoga membantu. Kau mau copet-copet, kau tidak tahu siapa pemainnya, nanti kau yang balik dicopet ya. Cuman itu yang saya bisa bilang ya. MG itu dia apa bang? Hehehe, motor gede bang. Abang jangan paksa saya lah bilang-bilang nama brokernya. Ini banyak broker bandar itu. Bahaya kita bang. Sabar teman-teman, saya akan scroll satu-satu pertanyaannya. Ya, semoga sabar ya, dan mudah-mudahan kalian nggak kabur pas dijawab pertanyaannya. MG, MTEK dan UMPR bang. Kenapa ini MTEK dan UMPR-nya bang? UNPR, MTEK tadi dibawa turun deh. MTEK ini udah kita sarankan dari 5560 ya, 560 550 ya. Begitu juga dengan SCMA kemarin. Ya, waktu di sini ya di akhir September itu kita sarankan 550 560. Oke. Jadi kalau teman-teman sudah beli di atas terus nyangkut, ini kayaknya nyangkut nih abang ini. Cuci piring di atas, average-nya di 610 atau maksimal di 600. Ya untuk MTEK, peluang bagus sampai akhir tahun, sabar saja. Lalu ada UNPR. Aduh, ngeleng lagi, ngelek mulu. Jelek banget jaringan malam ini bos hati. Ini dia UNPR ya. Tadi juga udah kita bahas, ada supportnya di 360 3600 UNPR. Hari Firmansa, makasih banyak bang. Sama-sama bro. Halo. MTEK UNPR udah tadi ya bang. Nggak usah diulang-ulang pertanyaan teman-teman. Jadi numpuk gitu pesan yang nggak terbaca. Saya pasti apa? Ya baru IPO betul. Bang cek Hill dari Ren. Kenapa cek Hill? Kenapa dengan Hill-nya bro? Saya nggak tahu ini penyakit kawan ini apa dengan Hill. Ini bagus nih kalau mau masuk Hill nih besok. Supportnya di mantul support nih di 1310 ya. Ya volume medium ya, nggak terlalu ramai. Sabar saja yang belum punya barang, yang udah punya barang, yang belum punya perhatiin support ini ya. Besok kalau di break hindarin dulu. Yang belum punya misalnya kan pagi ini di break hindarin dulu ya. 13 ini 1310 ini di break ke bawah, teman-teman hindari dulu. Gitu ya. Oh ya, average 1330. Santai aja lah ya. Itu perhatiin aja support ini. Ya. Untuk Hill. UNPR-nya 3790. Wow. Nah, gitu Bang. Minimal kita tahu tuh. Ya. 3790. Di sini berarti Abang masuk tadi. Santai aja lah, average lagi di 36 berapa tadi saya bilang? 3600 ya. 3600 deh. Konservatif aja di NPR ya, nggak usah FOMO. Ya, nggak usah FOMO.
Next Ariel Prabowo ADMR analisanya bang, punya barang di 1270 untuk besok. ADMR. Nah, begini pertanyaannya teman-teman ya. Jadi 46 orang di sini tuh bisa teredukasi dengan teman-teman punya pertanyaan ya. ADMR 1270. Itu ya bang. Analisanya besok punya barang di 1270. Yang udah dijawab pertanyaan boleh dong dibantu tap-tap layar. Kita kerja 10K hari ini tap-tap layarnya minimal. Ini udah break tadi 1260. Anda punya barang di 1270 berarti barang lama ya bang. Potensi ke 1325. Tapi Anda keluar sebelum 1320 itu ya. Bang ADMR. Tapi kalau Anda mau lanjut ke 1395, ke 1485 tergantung mental ya. Tapi saya pikir ADMR udah tinggi kali itu 1400 ya. Ya, udah tinggi kali tuh. Tapi tergantung modal Anda. Kalau Anda modal cuma 5 juta memang nggak nampol itu di situ. Sorry to say. Karena saham-saham seperti ini sayang kalau cuma masuk 5 juta ya. Minimal lah 50 juta. Itu ya, teman-teman. Arif, CPRO Mas, coba apa yang mau dicoba, Bro? Bro Arif, pertanyaan Anda kayak gini tuh bikin bingung netizen lain-lain termasuk saya. Anda mau ngapain ini? Udah punya barang, mau masuk, mau TP atau mau apa ya? Nanti kita baca di bawah pertanyaan dia, mana tahu dia jawab. Nah, ini kayak Bro Devin ini diulang-ulang ya PR-nya. Pandangan Meta udah punya barang. Metanya punya barang di mana abang ini? Bang. Oh, Bang ya Ella, Bro. Tadi udah dibahas ya, udah saya baca, sudah saya apa? Mudah-mudahan Anda nggak keluar tadi waktu saya bahas ini. Ya, ada supportnya di situ, potensi ke sini. Ya, ke 280-an. Mudah-mudahan Anda nggak kabur tadi ya. Cara lihat dari bapakmu. Cara lihat saham yang lagi hype gimana bang pas jam bursa? Di itu bang, di running trade. Satu di running trade. Terus volumenya, misalnya Meta ini sebelum akhir September nggak pernah itu 200.000, 300.000 itu aja udah hebat ya. 300.000 lot. Nah, ini Meta. Tapi di akhir September, waktu saya rekomendasikan itu tanggal 20-an, 20 atau 18-an gitu ya. Ketika harganya di 118 ini. Nah, ini di tanggal 20 ini jelang-jelang akhir. Itu udah naik itu volumenya, udah 1 juta, 2 juta gitu. Nah, itu namanya lagi hype. Dan biasanya di broker saya itu dia infokan itu. Ya. Oke, itu dia teman-teman. Dua itu aja udah bisa cukup ya, saya pikir ya, untuk teman-teman yang mendeteksi lagi hype atau enggak. Oke. Kemudian HMSP average 850, santai aja bang HMSP ya. Gak usah ragu, gak usah bimbang. Kalau ragu-ragu silakan terbang. Seperti itu ya. 845 supportnya HMSP 845. Kalau kita compare dengan GGRM. Nah ini dia. GGRM hari ini tadi nggak kuat nanjak ya, karena IHSG-nya dibawa turun. Nah ini dia GGRM. Kalau kita compare dengan GGRM chartingnya, nah ini ada support GGRM itu sedikit jauh ya, di 2450-an. Ya, kalau ini supportnya udah deket nih 845. Kalau besok ini di break, teman-teman yang punya barang mungkin cabut dulu ya. Yang mau swing silakan tunggu di 800-an aja, 800 820 ya untuk HMSP ya. Dicatat ya, pakai pulpen teman-teman, harus rajin ya. Walaupun sambil tiduran tuh, tapi boleh juga lah disiapin pulpennya. Fajar, Fajara, bang saya HK close M.
close Maha 206. Saya HK close Maha di 206. Nah, gitu loh, Bro. Jadi kita bisa tahu gitu. Apa mau ngapain Anda? Jadi teman-teman yang lain tuh teredukasi dari cara Anda bertanya dan cara Anda masuk. Kita bisa simpulkan, oh dia udah ngerti, oh dia belum ngerti, oh dia FOMO, oh dia begini begitu gitu. Saya bisa tahu tuh dari cara Anda masuk aja tuh, oh ini FOMO, oh ini begini. Ya udah itu tadi pembahasannya untuk Maha ya. Stop lossnya di mana? Oh, kan gitu kan, jadi separuh-separuh pertanyaannya kan. Tapi kalau Anda tadi bertanya, Bang, saya masuk ini di sini, kira-kira sampai kemana? Stop loss di mana? Nah, gitu kan. Stop lossnya di sini 195. Kalau ini di break ke 194, Anda cabut. Ya. Resistnya di sini tadi ya, di 20-an ya. Atau maksimal minimal kalau Anda mau fast trade di 216-an. Ya, kalau mau fast trade. Potensi masih ada ke sini, saya lihat masih ada potensi ke sini, tapi tergantung mental Anda ya, kuat nggak ke situ. Oke. Fajar. Next, Mits M1TZ, men belum ada barang. Oh, berarti baru mau masuk. Oke, men. Ini sama apa ya? Men teknologi. Buset. Bentar lagi arah dia. Wih, gokil ini chartingnya. Bang, kalau abang mau scalping di sini, bang, harus apa ya, bang ya, bang M1 harus apa? Harus disiplin ya. Kalau mau scalping ya, bang, itu saja yang bisa saya bilang ya, bang. Ya, ini apa Mas April kemarin dia ya di IPO kan ya. Jadi ini memang trennya masih naik terus saya lihat, dan sistem polanya berayun gini ya, cup and handle gini ya. Nah ini yang agak berbeda nih main ini. Ya silakan saja. Kalau memang Anda super scalper silakan saja, tapi saya sendiri this is not my type stock ya untuk kita boleh berselancar di situ ya. Saya tentu ada pilihan dan mode sendiri. Teman-teman yang udah lama ikut saya itu udah paham banget. Saya akan menghindari saham seperti itu. Ya, si Devin nanya-nanya mulu nih. Ada prospek gimana Mas? Ada barang di 2660, sebenarnya average dari 2610. Hah? Cuman tadi nambah 40 lot di 2750. FOMO abang ini ya, nggak ada namanya nih. Siapa namanya nih? Cuman gambar. Ah ini namanya FOMO abang ini. Ya. Padahal kalau dia ngikutin live saya sejak lama, ya hati-hati karena saham-saham seperti Adaro, PTBA itu sangat terpengaruh ya dengan harga batubara. Harga batubara hari ini naik memang 4% ya. Jadi cukup terpengaruh ya harga apa kenaikan sahamnya itu sama komoditasnya, harga barang komoditasnya. Jadi average-nya 2660. Kalau besok masih naik harga harga batubara minimal 2 atau 3%. Proyeksi ke 2880. Saya nggak berani lagi bilang lebih dari situ untuk saham Adaro. Begitu juga dengan PTBA. Ini juga banyak saya mendapat pertanyaan PTBA. Banyak yang jantungnya berdetak kencang ketika saya bilang PTBA kalau di break 2640 bakal meluncur ke 2000. Ya kan? Terus ini PTBA itu resinya di 2800. Ya, PTBA 2800. Ya, itu dia, Bro. 2770. Anda punya barang di 2660. Prospeknya tadi udah saya sampaikan untuk Adaro. Semoga membantu ya, Bro. 2880 Anda bisa cabut dulu ya, ada double top di atas itu. Ya. Oke, harga minyak rada-rada turun soalnya. Ya, jadi harga minyak rada-rada naik. Jadi gini, kalau harganya minyaknya naik, batu baranya biasanya naik. Kan minyak mahal nih. Orang ngurangin pemakaian minyak, pakai pakai batu bara. Sebaliknya kalau minyaknya turun,
harga batu baranya turun karena orang banyak pakai minyak, batu baranya ditinggalin gitu ya, supply demandnya ya, kira-kira gitu. Itu relativitas, relate-nya untuk dua komoditas itu ya. Oke, cukup. Mantap abang ini. Mudah-mudahan 2 miliar abang masang di Adaro ya. Next, coba-coba. Ini kan dekat lagi mau konser Coldplay. Saham hotel-hotel yang menjanjikan apa bang? Wah, tadi di awal udah saya sampaikan itu. KPIG. Wah, ini analisanya keren nih. Ini dari isi otaknya ini saya udah ngerti nih. Udah banyak belajar dia nih. Coba-coba ini. Ya, KPIG. Ya, ini KPIG. Ya, kalau tadi saya lihat KPIG itu di ujung-ujung hari, di ujung di pasar gelap, KPIG itu digoyang sama F ya, sama Foreigns. Ya, tapi cuma di ujung ya. Pemainnya ini EP dia tuker-tukeran barang aja di 66. Ya, Foreigns-nya ada EP juga tuh. Tuker-tukeran barang 55,7 M. Ya, EP tukeran barang sama EP. Ya, tapi yang paling banyak tadi EP tukeran sama KI. Ya, yang beli barangnya itu KI. Kok abang tahu ini nih ya? Kita lihat ini ya. Nah, ini dia. Ini KPIG ya, kita lihat detail anunya. Semoga nampak kalian ya. Nah, ini ya, tadi di pasar pukul 16 4.100 F Foreigns ini ya, yang belanja EP, yang jualan KI. Dah. Selebihnya lumayan banyak sih ya. EP ini belanja dari KI. Selebihnya ada 2000 lot belanja dari AI. Nah, ini dia. Jadi ini cukup banyak dia belanja nih. Nah, teman-teman lihat. Di sini. Di ujung-ujung di pukul 16. Kalau kita lihat previewnya di 66 dia juga banyak belanja nih. Nah, ini. Tapi ini banyak tukeran juga nih sama seperti ini dia tukeran sama CC sama YP. Ini malah retail ini yang belanja EP. Ya. Ini EP yang jualan MG. Kita mundur lagi. Preview. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Itu salah satunya karena dia punya hotel yang megah itu ya di situ ya. Ada yang tahu kan? Pemilik KPIG kan ada juga itu hotelnya di situ, gede. Hotel apa lagi? Ada nggak teman-teman yang tertarik sama ini? ADCP. Nah, kan tuh pasti banyak ribuan tuh Ratu. Nah, ADCP ini kan punya hotel di setiap dia bisnis dia itu punya, bukan ya bisa dibilang hotel ya, di deket-deket kereta ya, stasiun kereta. Ini core bisnisnya ADCP. Saya pikir ini juga akan cukup merasakan akibatnya ya teman-teman yang mau apa. Ini ada support yang lumayan kuat di 56. Teman-teman yang mau koleksi ADCP silakan ya. Ini juga salah satu sahamnya Bapak supir tua. Aduh, jangan kena marah saya ya. Salah satu sahamnya Bapak supir tua. Nah, itu dia ya. Mudah-mudahan saya nggak kena banned hari ini. Aduh, tepi-tepi jurang aja mainnya gue ini. Nah, itu ya. Lalu ada yang di pusat kota apalagi? Apalagi ya yang di pusat kota ya. DILD enggak deh kayaknya, DILD nggak ada kayaknya di pusat kota. Apalagi yang Plin enggak kayaknya. Itu aja sih yang menurut saya yang cukup apa, KPIG sama Kija Jababeka itu ya cukup jauh ya pusat kota ya. Tapi dia
ada support lumayan ini di 142-an. Di area-area ini teman-teman yang mau scalping atau mau swing 3-10% boleh deh. Ya, Kija untuk teman-teman perhatiin ya, support-support ini ya. Masukin ke watchlist kalian ini ya untuk properti ini ya. Itu. Kemudian ada BSDE atau CTRA. CTRA nggak ada hotelnya. Ada nggak sih hotel Ciputra? Ada ya? Oh ya. Tapi ini cukup mahal ya. Mending saham-saham yang itu aja lah ya. Ini kayaknya cukup gampang nih digerakin ya. Digerakin karena sentimen. Terutama yang ini ya, teman-teman. Banyakin aja modalnya. Yang konservatif mungkin boleh antrinya di sini ya 56566 besok. Itu ya. Mudah-mudahan membantu ya, guys. Oke. Next. Kalau malam ya gini, kita harus agak apa karena tidak dikejar-kejar market ya. Main Binance kah bang? Enggak, 1 detik pun saya nggak pernah main Binance ya. MTEL gimana om? Nah, mulai lagi nih pertanyaan begini-begini. Sorry itu saya harus skip dulu ya, saya nggak tahu nih. Ini kayak Devin ini banyak banget pertanyaan Devin ini. Bang izin pamit, terima kasih. Oke, terima kasih bro. Thank you, sama-sama. Bro Devin, Bro Yans, MTEL-nya itu maksudnya apa? Bro Devin tadi sudah saya jawab ya, UNPR-nya. Kalau tertinggal boleh lihat di YouTube-nya. Bandar ini Judika. Bukan gitu bro. Bukan masalah judi. Kalau judi itu perspektif. Bandar itu pun bahasa. Ya, kalau kita mau perhalus mungkin pengendali. Contoh seperti ini ya. Contoh seperti KPIG deh gitu ya. Ini kalau kita lihat company profile-nya, KPIG itu dikuasain oleh ini ya, segini ya. Nah, angka-angka ini menunjukkan mereka yang punya kuasa ya sama kuantitas saham beredar atau scriptless. Nah, teman-teman kalau nganggap itu worth it untuk teman-teman masukin dengan jumlah mereka mengendalikan seperti itu, silakan digas. Tapi kalau kita balikan ke pertanyaan ini atau pernyataan ini dari Bro Yakub YY ini, mungkin karena saya lihat bahasakan bandar, yaitu balik ke Anda. Apakah Anda mempergunakan pengetahuan Anda tentang bagaimana saham itu bergerak, tetapi Anda tidak mengerti bagaimana saham itu dikuasai si A si B? Karena harga-harga ini bergerak, itu manusia yang gerakin gitu. Manusia yang punya modal. Yang seperti saya tunjukin tadi kan. Ini ada EP, ada ini tadi yang saya tentang KPIG. Itu manusia yang punya modal yang gerakin gitu. Makanya sering saya pakai bahasa bandar. Ya kalau Anda punya uang 50 miliar mau gerakin ADCP, besok bisa ini ke. Coba kita hitung ini ya, misalnya ya. Ini ada antrian 293.000 lot. Ya, kita akan coba kulik bagaimana pasar bekerja. Makanya saya sering pakai bahasa bandar. Ini ada berapa? 293.000 lot. Ya. 293.559 ya dikali 100. Kenapa dikali 100? Satu lot itu kan 100 lembar. Jadi ada 23 juta lembar. Dikali harganya berapa? 58. Nah, Anda butuh uang segini nih untuk meng-ARA-kan, mau auto reject ataskan saham ini. 1,7 miliar. Oh, udah bisa jadi bandar Anda. Anda bisa mengendalikan saham ini. Gitu. Ini pun sedikit gitu harusnya. Kalau kita lihat yang punya saham ini itu didominasi oleh pemerintah atau Wijaya Adikarya ya. Nah, 90% itu dikuasai oleh Adikarya.
10% sama masyarakat. Nah, di sini jangan terjebak, teman-teman. Ini kan 10%, 90% ini Adi. Berarti tinggal 10% scriptless yang dikuasai masyarakat. Nah, dari 10% itu belum tentu itu masyarakat retail semua. Bisa jadi 8%-nya bandar. Itu tadi saya bilang, pengendali itu orang yang punya duit. Ya, saya bilangnya bandar lah kalau dia bisa gerakin ini besok. Saya kalau punya uang 50 M gerakin ini mah besok 3 kali arah juga bisa gitu. Ya kan? Orang tinggal 10% masyarakat yang punya. Ya kan? Jadi gampang mendeteksinya karena 90% sudah punya Adi. Itu ya. Jadi nggak langsung ke situ arahnya judi. Ya, apa sih definisinya judi? Ayo, coba. Judi itu kalau kita ngelakuin sesuatu yang probabilitasnya itu sama sekali nggak bisa kita prediksi. Ya, kalau di saham, event tidak bisa dipastikan, tapi dengan menganalisa ini, ya data ini, kita bisa memposisikan diri mau ngapain gitu. Itu bukan judi, itu ada perhitungannya. Gitu dia ya, teman-teman. Oke. BSDE gimana bang? Nah, ini lagi nih pertanyaannya. Gimananya apa gimana? Ini lagi Rizky Ayah Putra Akra. Indi besok gimana? CPRO gimana mas? Hill average 30. Yang gimana ini saya nggak ngerti nih. Gimana anak kambing saya. Aduh, pemula itu lucu-lucu. Coba gimananya itu apa gitu? Anda mau ngapain dengan pertanyaan gimana itu? Apakah Anda udah punya barang di BSDE? Apakah Anda udah punya barang di Akra? Apakah Anda udah punya Indi barang di Indi? Kita nggak tahu nih. Ini CPRO gimana Mas Arif? Tadi udah saya jawab ya, CPRO. Hill juga udah saya jawab. Hemtel gimana Bang? Masih ada mau diangkat ya maksudnya? Masih ada mau mengangkat. Anda punya barang di situ? Saya percuma juga ini kasih tahu dia nggak punya barang. MTEL mau diangkat ya, diangkat aja kalau mau diangkat. Support MTEL tuh di sini. Minor. Besok kalau di break teman-teman yang bottom fishing tadi boleh tunggu lagi di 625 untuk average ya. Untuk MTEL ya. Kita juga cukup rekomendasikan MTEL ya untuk sampai akhir tahun. Average 660. Oke, itu dia santai aja. Bang, kalau saham kayaknya kayu sama inet itu kan uptrend. Kita tahu support kuatnya gimana Bang? Soalnya mau masuk karai-karai. Tadi kan udah saya kasih tahu itu. Kalau Anda tahu cara membaca sekali, mau di saham apapun dengan modelnya harusnya Anda udah paham. Nggak harus buy case. Bro, karai-karai. Ya kan? Nih, supportnya apa itu? Supportnya kayu itu saat dia ngebreak 396 itu jadi support. Nampak nggak sih? Mudah-mudahan nampak lah ya. Ya, ini kan jadi resist nih 39. Waktu ini di break ini otomatis jadi support selanjutnya. Ya, jadi kalau mau masuk perhatiin support ini. Kalau support ini di break atau Anda mau masuk di bottom fishing di support ini. Kalau di break dari 396 ini ke bawah 390 gitu misalnya atau 394 Anda langsung cabut. Gitu. Apalagi yang mau scalping. Begitu juga dengan inet gitu ya. Yang bekas di break dia resist itu jadi support baru. Nah, dia udah ngebreak ini terus dia udah di break di sini kan? Nah, ini kemarin dia udah break di tanggal 4 Oktober. Di break itu 270. Tapi closingnya di bawah gitu. Makanya jadinya begini dia. Kecuali dia break ini closingnya di atas seperti tadi kayu. Bolak-balik kita ya.
Itu ngajarin pemula kayaknya harus detail nih. Nah, dia closingnya di atas, ya dia nggak rancu kayak kayu inet tadi ya. Nah, nah ini ada satu tiang. Kalau ini bertahan 396 ini, itulah dia namanya flag pattern. Ini saya udah detail ya tadi ya. Karai-karai. Harusnya Anda lihat di YouTube pagi tadi ya. Karena saya udah bahas detail sekali nih untuk kayu ini. Karena dia ada historis satu tiang, terus dia ngebentuk flag kibaran, untuk tiang lagi dia ngebentuk kibaran, ngebentuk tiang lagi dia ngebentuk kibaran, terus dia begitu. Ya, perhatikan support-supportnya. Ya ini berarti Anda males nih, nggak ada lihat nih tadi YouTube-nya lagi nih, makanya Anda tanya lagi kayu. Oke, sorry itu saya, saya harus bilang gitu. Habis waktu kita di sini. Lonely Sun, MBMA masuk di berapa? Oh, dia mau masuk MBA. Oh, MBMA. Banyak soalnya pertanyaannya. Ini dia. Tadi dia dibawa turun lagi. 715. 715 supportnya. MBMA masuk 715 supportnya, kalau mau masuk agak pumu sedikit bolehlah di situ. Di apa ini? Di 740 yang pumu sedikit ya. 740 ini. Yang konservatif 715 ya. Bottom fishing aja, artinya kalau dia break ke bawah, Anda nggak terlalu jauh cut loss-nya. Gitu ya. Kan cita-cita cut loss kan di market kan. Gitu ya, Bro Lonely Son. BTPS average di 1900, Bang. BTPS average 1900. Oke, BTPS average 1900. Oh. Makasih Bang, udah ngerti Bang ya. Besok tanya lagi begitu, tengok aja. Udah kau bantu tap-tap layar aja lah, jangan makasih aja. Aduh, makanya rajin-rajin nengok YouTube-nya diulangi. Nah, BTPS 1900. Tadi BTPS sampai 1900 ya. Luar biasa Anda ya. Anda cuci piring di atas. Resistnya di sini Bang, 1930. Kalau Anda kuat mental, Anda bisa tunggu sampai ke 2020 atau ya 2020 ya. Itu ya Bang. Kita main cepat aja ya Bang. Nih Yans, MTEL Bang, Sema Bang. Kita akan skip pertanyaan yang cuman MTEL Bang, Sema Bang gitu ya. Tina Bang, oh Tina lagi. Tina atau Tin situ. Udah masuk CPRO Mas di 63. Oh. Ya udah santai aja Mas. Kalau Anda nggak kuat mental langsung cabut aja. Ya kan tergantung mental Anda itu. Ya. Supportnya di 56 kalau mau average ya, Bro. Bro siapa ini? Bro Arif. Ada support di 56 ya, Bro. Untuk CPRO-nya Anda boleh average, kalau ndak kuat mental cabut aja besok ya. Kalau kuat mentalnya saya sangat sarankan tuh average di 56. Oke. Itu aja, nggak usah ragu lah. CPRO tenang aja lah. Tadi ini saya udah bolak-balik bilang ya di setiap live ya. Live TikTok CPRO nggak usah takut lah teman-teman. Yang takut mending jauh-jauh, nggak usah masuk di pasar atau nggak usah keluar, langsung go out aja, nggak usah bikin RDN. Kebanyakan takutnya untung bingung gitu ya. Pemula itu profit bingung, sahamnya turun bingung, atau hidupnya penuh penyesalan, nyesel nggak masuk banyak, nyesel masuknya kecepatan, nyesel lagi masuknya terlalu sedikit. Hidup trader pemula tuh begitu. Fraction ID analis kimia, wih, luar biasa ini. BSDE cocoknya buy sekarang. BSDE cocoknya buy sekarang. Ya cocok aja Bang. Pertanyaan begini itu kadang bikin apa ya,
bikin gemes gitu. 1035 supportnya kalau Anda tadi sudah masuk atau Anda mau masuk besok. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, support minor di satu ini, 1035-an, support majornya di 1010 ya, BSD. Ini juga sangat saya sarankan untuk teman-teman boleh koleksi sampai akhir tahun ya. Ya, untuk BSD. Jimmy yang 628, Arto Bang, average 2074. Arto. Arto, Arto, Arto. Arto. Hindarin dulu ya teman-teman yang sudah punya barang di 2074. Ini Bang Yang ini